everybody, selamat datang di Inilah Ceritaku dengan 1000 Tujuan. Jadi ini adalah sebuah series di mana kita akan mengajak beberapa pembicara yang akan sharing tentang perjalanan kesehatan mental mereka. Jadi hari ini kami bergabung dengan Kak Felicia Hutapea, and thank you again so much ke Kak Felicia udah mau luangin waktu untuk berbicara dengan kami. Nggak masalah. Alright, so to start off, mungkin Kak Felicia bisa introduce yourself a little. Oke, jadi nama saya Felicia Hutapea. Saya sekarang bekerja sebagai lawyer di Jakarta, corporate lawyer. Dan saya udah lama sih sebenarnya sangat pengen explore lebih jauh terkait mental health atau kesehatan mental. Jadi sejak tahun lalu saya bikin Instagram account namanya Clarity Indonesia. Tujuan saya sih awalnya hanya untuk meningkatkan kesadaran terkait mental health. I mean, as you know, maybe that I'm quite outspoken about it. Jadi saya harap melalui this conversation, this talk, ya kita lebih memberikan informasi lebih lanjut sih ke orang-orang lain yang pengen tahu juga tentang kesehatan mental. Okay, that's great. So to start off, mungkin Kak Felicia bisa sedikit berbagi tentang perjalanan kesehatan mental Kak Felicia sendiri. Oke, saya rasa sih sama halnya dengan banyak orang ya, itu mengalami kesehatan mental itu bukan sesuatu yang diinginkan. So I think a lot of times it's a surprise, dan sama dengan halnya dengan saya. Jadi saya waktu itu merasakan adanya gangguan atau perbedaan di diri saya itu di awal 2012, sorry. Dan itu tuh lumayan drastik karena tiba-tiba aja saya ngerasa ya sangat sedih, dan ada kayak suara gitu di otak saya di mana kayak saya harus mutusin hubungan saya waktu itu. Jadi saya tuh ada kayak bukan halusinasi sih, tapi lebih kayak bayangan di mana there's something wrong in my life and I need to fix it, and that thing is my relationship. Even though pada saat itu sama sekali nggak ada yang salah. Maksudnya ya seperti halnya pacaran lah, pasti ada masalah, isu ini itu. Tapi it was normal, you know. It wasn't sesuatu yang sangat drastis ya. Dan pertama sih saya diemin aja karena saya rasa itu, I don't know, maybe it was something in my head that I had to ignore. And then lama-kelamaan itu malah jadi kebawa ke sekolah saya. Karena itu kan saya masih di bangku kuliah. Dan pas saya sekolah tuh saya jadi sedih tiap hari karena saya jadi mikirin terus. Dan at some point saya mulai nangis. Lagi lecture, nggak ada apa-apa, nggak ada hubungannya sama mental health, juga pelajarannya, tiba-tiba nangis. Dan itu di waktu saya bingung banget. Karena saya nggak tahu apa-apa tentang kesehatan mental, roommate saya nggak tahu, pacar saya nggak tahu. Who knows actually, apalagi keluarga saya, itu lebih nggak mungkin lagi, karena mereka juga tinggal di Jakarta, dan ya as you know, Jakarta sedikit banget orang yang tahu tentang kesehatan mental. Lama-kelamaan karena ini makin memburuk, roommate saya itu malah bantuin saya, dan dia cariin saya therapist yang dia rasa bisa nyambung dengan saya, yaitu CBT. Karena CBT itu kan approach-nya lebih kayak what are you thinking, gimana caranya kita bisa mengubah pemikiran itu. Dan itu sangat berguna buat saya, karena terapis saya waktu itu tuh, karena saya tuh orangnya gini loh, saya tuh lebih kayak masalahnya apa, cara nyelesainnya gimana. And I feel like dengan mental health, that's not something you can do. It's not like a fever, you know. It's not like something yang kayak yang bisa langsung diobatin. Dan jadi sebenarnya dia bilang sih, gimana ya, perjalanan recovery saya nggak selama yang dia kira. Mungkin karena saya lumayan stubborn ya, jadi apapun yang dia suruh saya lakuin. Jadi saya tiap hari saya bangun, saya lari, saya ada rutin, saya makan nggak jorok, I talk to people about it, dan I'm quite stubborn. And sekarang saya melihat itu mungkin hal yang saya lakukan itu nggak segampang itu untuk orang lain. Yang waktu itu saya pas kena depresi itu, saya lupa bilang saya waktu itu kena depresi. Jadi saya didiagnosis dengan clinical depression. Jadi misalnya waktu itu saya setiap bangun ya jam 7 pagi saya langsung lari. Dan itu mungkin terlihat sesuatu yang sangat minimal, tapi buat teman-teman saya yang sekarang saat ini merasa depresi itu susah banget. Mereka pun bisa misalnya berjam-jam nggak bisa keluar dari tempat tidur, and it's something yang saya sebenarnya ngerasa very grateful, karena waktu itu saya
nggak sedrastis itu ya, maksudnya depresi saya tidak sedalam itu bahwa saya nggak bisa bangun. Dan walaupun itu sesuatu yang nggak gitu lama, saya rasa kayak 3-4 bulan ya saya kena depresi. Pastinya itu membuat dampak yang lumayan lama. Karena saya begitu balik ke Indonesia, kan saya masih di bangku kuliah, dan itu walaupun saya udah balik ke Indonesia pun itu masih sesuatu yang tabu. Jadi pas saya bicara tentang ini ke keluarga saya, it's very awkward. Dan mereka pun sebenarnya nggak percaya. Saya masih ingat ini, mereka sempat nggak percaya karena waktu itu saya nggak ada alasan depresi. Kenapa? Kan banyak orang depresi karena mereka menggunakan alkohol, obat, ada kematian, kehilangan, sakit. Saya waktu itu nggak ada apa-apanya. Dan itu sangat susah untuk dipercaya, apalagi sama orang tua saya, hingga mereka baca diagnosis dari terapi saya. Karena saya tahu banget, kecuali ada pernyataan yang resmi dari suatu dokter atau terapis, itu sangat susah untuk dijelaskan ke orang lain. Dan itu pun juga walaupun udah ada bukti bahwa saya sakit depresi, itu pun masih susah dibicarakan. Jadi sampai sekarang pun saya nggak bisa sih ngomong ke orang tua saya atau adik saya atau abang saya kayak I had depression, for 5 months. It's a real thing. Like, it's not a topic that I would openly talk about with my family. And I actually feel like lebih gampang untuk membicarakan hal itu di Clarity sendiri, di mana saya ngomong ke orang yang saya nggak kenal dibanding ke orang terdekat sebenarnya sih. Dan walaupun itu nggak gitu lama ya saya kena depresi, itu mempunyai dampak yang dalam, yang membuat saya sih pengen bilang ke orang Indonesia kayak, dude, there's something here that you guys are not talking about. There's something here that you guys should really talk about. Jadi saya mulai Instagram Clarity Indonesia. Alright, so that's you hit so many important points in like tadi your story itu. You mentioned about how different it must be different for different individuals, how they experience depression, and for you maybe it was quite not easy, but I guess it was you were quite persistent in like waking up and running, and I think exercise, as you know, is probably such a good way to overcome mental health conditions. And you mentioned tadi that's kind of also why you made Clarity Indonesia. So you did kind of explain tadi Clarity Indonesia. It's like kind of this initiative that you have to raise awareness about mental health, but also a platform where you're able to share your story, which again, I think a lot of people overlook this juga, kayak how brave it is for people to actually come up and share their story. So again, thank you so much for doing this interview and for being open about it, because I think that's like one step to reduce stigma. But yeah, could you tell us more about kayak Clarity Indonesia and perhaps maybe future plans you have for it? Jujur sih, waktu itu Clarity Indonesia, jadi itu saya bikin pas lagi nganggur kerja deh kayaknya. Jadi saya kan lulus balik dari UK itu kan 2016, dan saya waktu itu langsung harus lanjutin SH di sini kan untuk selesaiin agar bisa ada praktis di sini. Nah, di antara gap itu, jadi antara gap saya selesai sekolah sama saya mulai kerja itu ada sebulan di mana saya mikir kayak ya sebagai milenial idealistis lainnya lah, kayak saya pengen bikin suatu perubahan. Dan saya mikir kayak apa ya, karena kan saya berada dari kecil kan saya selalu senang kayak kegiatan kemanusiaan. Jadi misal contohnya kan saya ngajar bahasa Inggris di suatu rumah belajar di Cengkareng, dan saya saat ini lagi menggalang dana untuk sembako untuk ulang tahun. Jadi kegiatan kemanusiaan itu selalu sesuatu yang dekat di hati saya. Tapi saya pengen bikin sesuatu yang saya tahu. Jadi kan misalnya ngajar ya saya bisa ngajar, cuma bikin sekolah itu bukan sesuatu yang saya punya waktu ya. Kalau itu kan saya mau kerja. Jadi what is something that I can do easily with my own knowledge and skills. Dan terus saya kepikiran, well, since waktu itu kan Instagram lagi booming banget ya. Kayak saya pengen menggunakan itu untuk suatu tujuan. Apalagi waktu itu pas saya di UK itu banyak banget, pas saya di sana tuh lagi banyak banget mental health month, mental health awareness, and as you know, people really take this seriously. Dan
saya pun sebagai lawyer tuh, saya kan banyak follow blog, and it actually hits me that law firm di luar negeri tuh benar-benar serius terkait mental health. Dan jadi saya pengen kayak ya udahlah kalau misalnya orang di sini masih belum ngomongin, why not I start something that might be useful to someone else that's not me kan. Karena dengan Clarity pun sebenarnya saya senang banget saya bikin Clarity, karena dari Clarity pun itu saya terkejut karena beberapa dari teman saya yang saya nggak tahu sama sekali kena kesehatan mental tuh ngomong. Mereka bilang kayak, Vel, gara-gara gue lihat Instagram lu kayak ini, gue semakin yakin kayak gue tuh sekarang ada gangguan. Dan it's funny because pas mereka ngomong itu tuh mereka tuh nggak bisa natap mata saya. And you can only imagine mereka udah kayak gimana sih mikir itu sendirian, kasihan, like it's something that's so serious and yet you can't talk about it with someone, and you need someone else out there to actually say that it's normal for you to actually come out and say that it's normal. And so maybe ya saya ngaku sih di Indonesia tuh belum se-organize 1000 tujuan kali ya, karena postnya kayak jarang-jarang gitu. Tapi so far sih saya senangnya ada suatu hasil ya. Jadi saya rasa itu udah ngedorong beberapa dari teman saya untuk sebenarnya bicara, kayaknya kita ada kesehatan mental deh. Vel, adik gue kayaknya ada depression, gimana sih cara gue bisa handle? Or even my friends from abroad actually reached out to me and said like, Vel, I didn't know that you had depression when you were at university. You didn't look like you did. And my only answer was like, that was the whole point. That's the whole point of this thing. Is like, karena banyak banget orang yang punya depresi atau kesehatan mental lainnya dan mereka nggak tahu. Mereka nggak mau kasih lihat orang. Bisa aja orang yang kayak ketawa-ketawa di kelas sebenarnya ada bipolar. You don't know. And I think that's the key and pushing people to talk about it. Yeah. I think like what you do, I think it's one thing to experience like mental health and like your own mental health journey, but it's another to actually want to initiate something. And I know you mentioned tadi kayak Clarity isn't as like ini 1000 tujuan, but beneran I swear kayak I really admire kayak my little sister was the one who actually sent Clarity to me kayak, and she was like, Jen, you have to like see what this account is like, it's raising awareness about mental health, and kayak someone who jarang, like for someone who is open about like their journey. And as you mentioned, kayak a lot of people seek comfort in knowing that a lot of other people are also in the same, like understand like what they're going through. So kayak seriously, like I think Clarity is a really great initiative and you're doing amazing, I swear. Thank you. Okay, so I have another question. Sekarang, like what do you do untuk menjaga your kesehatan mental? Kan saya dengan lari, and gimana ya, maksud saya olahraga itu sesuatu hal yang penting banget buat saya. Oke, mungkin dulu kadang-kadang pengen kurus kali ya. Cuma buat saya tuh setiap kali saya lagi sesek, atau misalnya tadi pagi deh, the most recent example, tadi pagi saya bangun tuh saya ngerasa down banget. Mungkin karena lagi hujan, atau mungkin karena saya ngerasa kayak, oh my god, saya udah di rumah 2 bulan. And insting saya tuh langsung kayak, udah olahraga sana. Walaupun saya harus maksa untuk ganti baju, untuk turun ke bawah, untuk gimana, saya ujung-ujungnya saya olahraga 1 jam lebih. Dan itu sesuatu yang gimana ya, itu nggak bisa saya sepelein sih sama sekali. Kayak ya mungkin beberapa orang nggak suka olahraga, saya ngerti banget. But for me, wow, it's magic. Karena untungnya sih saya demen olahraga ya. Untungnya saya demen olahraga. Jadi untuk saya, untuk lari, untuk pergi olahraga itu semua bantu banget. Karena contohnya nih, saya kerja kan masuk kantor kan jam 9. Tapi saya bangun jam 6 untuk olahraga jam 7. Itu tiap hari clockwork 5 days a week. Dan itu mungkin nggak segampang itu buat orang lain, but for me, I have to do it. Karena begitu saya nggak olahraga, saya nyampe kantor tuh langsung kayak I feel gimana sih, gerah, kayak I have this like, bukan anxiety, tapi kayak lebih kayak resah aja pengen ngapain gitu, tapi I don't know what it is, obviously udah pakai baju kantor kan nggak bisa lari ya, jadi mendingan better do it now dibanding ntar nyesel. Yeah, I agree with you so much. Kayak I think
running and like exercise in the morning for me juga really helps me. Of course awal-awalnya agak you have to force yourself for like I don't know around 2 weeks or 2 months, tapi lama-lama jadi kayak an automatic thing and it becomes such a good habit. So I definitely agree with you. Do you do anything else aside from exercise mungkin? Probably talk about it with my friends. Like I think itu bukan sesuatu yang saya gampang sharing juga, dan itu pun paling dengan 1 atau 2 orang. Jadi saya kadang-kadang tuh dorong diri saya untuk ngomong kayak, guys, I can't, like today is really hard, hari ini saya nggak bisa. Maksudnya saya sampai lupa naik mobil tuh gimana karena saya udah di rumah tuh 2 bulan lebih, dan itu agak kayak gimana, saya agak kayak stres aja sih, apalagi pas di awal-awalnya saya stres banget karena saya capek baca berita, apalagi orang-orang yang demen WhatsApp sharing yang semua di forward itu kayak I don't know, Indonesia udah lockdown, Indonesia udah ini, itu bener-bener ngeganggu banget. Jadi particularly for this pandemic, I stopped talking to people about coronavirus. I remember this. I sampai ngomong ke teman-teman ke grup circle saya tuh, guys, kalau mau ngomongin corona please jangan di chat ini, atau nggak gue quit. I remember this karena saya sampai quit chat dia. Saya punya chat grup sama kakak sama adik saya, dan kakak saya tuh concern banget terkait coronavirus. Tiap hari dia kirim berita, ngirim ini. Itu tuh saya marah banget, saya quit. Karena maksudnya gimana ya, kayak you don't realize it, but it actually drives you crazy, like reading about X, Y, and Z. And it's like, dude, we know there's coronavirus. Reading about it is not gonna solve anything. Dan ya saya ngebatasin sih waktu untuk baca coronavirus, waktu social media juga, karena itu lagi booming banget kan. Waktu itu saya resah banget. Jadi ya itu mungkin sesuatu yang bisa kalian lakukan juga, guys. Social media is not everything. Stop using it if you don't need it. Jadi lebih ke exercise 1, 2 social media. I agree with you banget sih, again with the social media thing. So, definitely kayak it's so important to know kayak batasnya ya, to reflect on yourself and be mindful about kayak what can you like actually see, karena the things that we see in the news, like selain corona even just in general, kayak it does get a bit overwhelming in a way. But I heard that you're doing such an amazing fundraising, if I'm not mistaken, for your birthday, for like the coronavirus. Do you want to perhaps talk about that as well? Sure. So since the beginning of coronavirus, kan saya udah mulai, as you know, I'm very outspoken. Jadi pas waktu itu ada masalah bahwa APD kekurangan di rumah sakit banyak, I thought that was such a joke. Okay, to be honest, I kind of expected it because itu lumayan udah ada, karena kan orang yang kehabisan APD itu malah di negara-negara yang lumayan maju ya. So aku pikir kayak, oh my god, kalau mereka aja kekurangan gimana kita? Jadi dari situ sih saya udah ada inisiatif untuk APD, yang dimana kita menyalurkan APD ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan di Indonesia yang membutuhkannya. Tapi lama-kelamaan saya juga ngerasa bahwa actually our frontliners are not just tim medis, it's also people on the road who are not taking this seriously, and juga orang-orang yang sebenarnya nggak bisa di rumah karena mereka harus makan. Dan ini sedihnya di situ sih, karena kan saya rasa di luar negeri lebih gampang ya untuk di rumah, not everyone obviously, tapi misalnya di UK itu lebih gampang karena UK ada paket stimulus ekonomi, di mana orang yang self-employed pun ada pembagian dari paket ekonomi tersebut. Saya rasa itu kita beda banget ya di sini kondisinya. Jadi ada beberapa orang yang belum dapat bantuan sosial, dan saya rasa itu sesuatu yang bisa saya lakukan dari rumah. Kan intinya dari rumah kan. Dan jadi saya partner dengan Subshares, yaitu tempat saya mengajar bahasa Inggris, karena mereka juga saat ini menyalurkan banyak sembako ke lansia dan anak penyakit berat. Dan kebetulan saya mau ulang tahun, jadi saya rasa kayak mungkin 2 minggu ke depan saya bisa menaruhkan fokus saya ke orang lain selain tim medis, yaitu lansia, karena saya rasa lansia itu benar-benar nggak bisa untuk tanding dengan orang-orang muda yang saat ini mungkin bisa usaha bikin kue, nganterin barang atau gimana. Sebenarnya lansia kan sama sekali lansia yang kita pengen salurin sembako tuh benar-benar lansia yang sendirian, yang mereka tinggal di pedalaman, dan mereka
yang kebanyakan kerjanya itu pemulung, kan sana dengan PSBB ya gimana ya, misalnya kayak pemulung tuh mau kerja di bagian mana kan kita nggak tahu. Iya. Untuk kalian yang belum donasi or pengen bantu donasi atau raise awareness, you guys can contribute by donating or by posting my stories around Okay, awesome. sembako ini. Yes, we're definitely going to, maybe after this, I'll just like post it up in Seribu Tujuan as well. Because I definitely think that's so important. I feel like di Indo apalagi itu kayak banyak banget yang overlooked, and as you mentioned kayak the older generation lansia gitu kayak definitely they need our support. So I'll definitely we would love to definitely support your cause. All right, so we're nearing the end of this like little chat that we have. So the last question that I have, apa harapan Kak Felicia untuk masa depan kesehatan mental di Indonesia? I think saya harap sih lebih banyak orang di Indonesia menganggap bahwa kesehatan mental itu serius. Jadi itu bukan sesuatu yang kita nggak boleh bicarain, itu bukan sesuatu yang tabu, you know. Jadi misalnya kalau ada orang yang kena kesehatan mental tuh kita nggak bisa nganggap bahwa dia tuh oh my god dia gila. It's not okay. Yeah. Dan guys, it's not funny to joke about mental health. I know it can be funny and I get that, tapi saya rasa saya harap sih generasi ke depan bisa anggap ini lebih serius, dan saya senang banyak platform sekarang ya saya lihat seperti Seribu Tujuan yang menganggap ini masalah yang kita perlu bicarakan. Apalagi let's be honest, coronavirus ini bikin semua resah. Yeah. Let's be honest guys, everyone is feeling anxiety, and now you know what, the best jokes I think right now is the fact that now everyone knows how it feels to be anxious. Yes, yeah. Dan semua orang sekarang tahu rasanya gimana merasa resah dan nggak tahu. Maksudnya gimana ya? Mereka sekarang tahu gimana caranya orang bisa merasa resah tanpa tahu cara menyelesaikannya gimana. Because there's nothing you can do about it. This virus is not gonna die tomorrow. I mean, let's hope it does, but it won't. It probably won't. And you feel anxious about it, and yet you can't do anything about it. So this is mental health. Like whether you like it or not, keresahan yang kalian rasain sekarang itu, that is kesehatan mental. That boredom that you feel, that hate that you feel that you have to be at home, that anger that you feel, guys, itu kesehatan mental. Itu semua kesehatan mental. Dan itu sesuatu yang kalian perlu untuk bicarakan. Jadi untuk sekarang sebenarnya dalam waktu dekat, jadi kalau kalian merasa down atau sedih atau frustasi terkait pandemic, talk about it. Jangan dipendam. It's not a small thing. Yes, everyone is having it, but that doesn't mean it's okay. Yeah. Jadi please talk about it more, dan mari ngurangin stigma untuk orang-orang yang kena kesehatan mental. Alright. Awesome. I absolutely agree, and we definitely root for Clarity and all that, like all the humanitarian work that you do. Well, that's all that I have for today. Thank you so much, Kak, udah kayak meluangin waktu again to come chat with us. I'm so glad there's people like you who are very open. And again, I mentioned this a lot of times, tapi kayak it is brave for people. It's a big step buat orang untuk actually want to share their story. So thank you again.